Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview buku ini. Buku ini berjudul tentang komunikasi pembangunan dan perubahan sosial yang ditulis oleh Haji Rokhajat Harun, Insinyur MED PhD, dan Dr. Elvinaro Ardianto, Doktorandus MSI. Dalam buku ini terdapat 10 bab. Bab 1 membahas pengertian komunikasi dan pembangunan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communicates, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, komunikasi berarti suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Pengertian lain komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Menurut Laswell tahun 1960, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan. Peristiwa komunikasi dapat berlangsung tidak saja dalam kehidupan manusia, tetapi juga dalam kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Namun demikian, objek pengamatan dalam ilmu komunikasi difokuskan pada peristiwa-peristiwa komunikasi antara manusia atau human communication. Menurut Roger tahun 1985 halaman 2. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke satu situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan. Bab 2 yaitu terkait dengan komunikasi nonverbal dan pembangunan. Menurut Delosier, jahitan 1983 halaman 3, ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan lambang bahasa, yaitu bahasa lisan atau bahasa tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan menggunakan ekspresi fasial, gerak anggota tubuh, pakaian, warna, musik, dan ruang, serta rasa, sentuhan, dan bau. Yang ketiga, komunikasi paralinguistik adalah komunikasi verbal dan nonverbal, meliputi kualitas suara seperti percepatan berbicara, tekanan suara, dan vokalisasi yang bukan kata, yang digunakan untuk menunjukkan makna atau emosi tertentu. Bab 3 membahas tentang aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ-organ penginderaan kita yang berupa data, stimuli berbentuk orang, pesan, maupun warna, pokoknya segala yang mempengaruhi kita. Ada 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi pembangunan visa. Yang pertama, penerimaan stimulus secara indrawi. Yang kedua, proses yang mengantarai stimulus dan respon. Dan yang ketiga, prediksi respon. Dan yang keempat, peneguhan respon. Bab 4, perspektif dominan teori awal pembangunan. Teori awal dalam proses perubahan pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi lahir dalam bentuk sebagai produk sejarah. 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu yang pertama,
munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia. Yang kedua, terjadi perluasan gerakan komunitas sedunia. Dan yang ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia. Yang berikut, teori sosiologi pembangunan. Dalam teori evolusi sosial ini, pengembangan masyarakat mengikuti suatu alur secara sepihak dan langkah-langkah pertumbuhan universal yang utama. Yang berikut, tradisi versus modernisasi. Model yang lebih awal didasarkan suatu konsepsi tradisi versus modernisasi atau yang singkat dalam Makode tahun 1991 halaman 39. Teori ini sangat utama berkutub dunia di mana langkah-langkah universal di dalam teori evolusi sosial yang lebih awal dikurangi menjadi titik ideal, titik akhir. Yang berikut, teori fungsionalisme. Pemikiran Talcott Parsons, baginya masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia juga dapat dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Bab 5, komunikasi dan perspektif dominan. Bagian A, pendekatan dan efek komunikasi. Ada 3 efek komunikasi massa, yaitu yang pertama, kognitif, yaitu meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Dan yang kedua, efektif, berkaitan dengan berhubungnya dengan emosi, perasaan, dan sikap. Dan yang ketiga, konaktif, yaitu berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara. Bagian B, konsep masyarakat massa, itu sebagai berikut. Yang pertama, model penunjuk efek kuasa dari media massa. Yang kedua, media massa meliputi radio, televisi, film, surat kabar, dan majalah. Yang berikut, efek, yaitu meliputi perkuasa langsung dan ada efek penyerangan. Dan yang berikut, audiens, yaitu meliputi pasif, tidak berdaya, dan masa pendekatan difusi inovasi. Berikut suatu inovasi ialah ide, cara mengerjakan sesuatu ataupun benda-benda nyata yang dianggap baru oleh calon pengadopsi. Pengadopsi inovasi itu mungkin saja suatu individu, kelompok, ataupun organisasi. Peran media massa dalam pembangunan. Media massa merupakan alat untuk mentransfer gagasan-gagasan dan model-model baru dari negara-negara berkembang ke negara-negara dunia ketiga. Bab 6, kritik terhadap perspektif dominan. Bagian A, kritik terhadap perspektif dominan. Kritik ini muncul karena perspektif lama mengisyaratkan bahwa kemiskinan adalah keterbelakangan. Dengan demikian, dengan cara yang jelas, bagi negara-negara yang kurang maju untuk mencapai kemajuan adalah dengan menjalankan dirinya seperti negara-negara maju. Bagian B, hambatan sosiokultural. Konsep mengenai sosiokultural sebagai mediator dalam komunikasi dan perubahan perlu dikaji ulang, karena yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan bukanlah faktor psikologis atau informasi, namun sebagai strukturnya yang ada pada masyarakat. Kritik terhadap media massa, seperti yang digambarkan oleh Larry Shore, bahwa pada praktiknya isi dari media massa kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang ada, karena umumnya tayangan ataupun terbitan yang beredar masih lebih didominasi oleh tema hiburan maupun olahraga. Bagian D, hipotesis kesenjangan dalam pengetahuan. Media massa dalam sistem sosial cenderung lebih cepat didapat oleh segmen populasi dengan tingkat sosioekonomi lebih tinggi daripada segmen dengan sosioekonomi yang lebih rendah. Bagian E, kritik terhadap difusi inovasi.
Kritik terhadap difusi inovasi dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bisa secara teoritis dalam penelitian difusi inovasi, dan yang kedua, bias dalam konseptual dan metodologi, dan yang ketiga, batasan sosiostruktural pada difusi inovasi. Bab 7 berkaitan dengan ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi, dan fungsi komunikasi pembangunan. Bagian A, ruang lingkup komunikasi pembangunan. Komunikasi sosial adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dalam arti sempit merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang mempraktisi pembangunan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Yang berikut bagian B, tujuan komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pesan yang dirancang khusus. Yang kedua, pendekatan selling effect. Yang ketiga, penggunaan pendekatan marok posting. Yang keempat, pemanfaatan saluran tradisional. Dan yang kelima, pengenalan para pemimpin opini. Dan yang keenam, mengaktifkan keikutsertaan agen-agen. Dan yang ketujuh, diciptakan dan dibina bagi keikutsertaan khalayak. Dan yang bagian C, strategi komunikasi pembangunan. Menurut AED ada 4 strategi komunikasi pembangunan. Yang pertama, strategi berdasarkan media atau media based strategies. Yang kedua, strategi desain instruksional. Yang ketiga, strategi partisipatory. Dan yang keempat, strategi pemasaran. Dan yang bagian D, fungsi komunikasi pembangunan. Fungsi komunikasi pembangunan menurut Scrum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemberi informasi. Dan yang kedua, pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, sebagai pendidik. Bab 8, teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Yang pertama, sebuah kerjasama raksasa membuat kebijakan dan pembuat teori. Untuk mengetahui lebih dalam, maka dimunculkan pertanyaan, bagaimanakah proses pembangunan dapat memunculkan pelecehan dan penderitaan pada masyarakat, terutama di dunia ketiga? Apakah para policy maker mempunyai alasan yang mengakar? Adalah teori sosial ekonomi, politis, dan pembangunan kebudayaan, ataukah mereka sekedar memanfaatkan kevakuman teori? Pada kenyataannya, policy maker ini tidak bertindak sendirian. Mereka tampaknya mendapat dukungan penuh dari teori maker. Yang kedua, peran-peran baru komunikasi pembangunan. Bagian A, komunikasi dalam upaya pengembangan diri. Komunikasi pengembangan diri menjadi aktivitas berinisiasi pengguna pada level lokal, dianggap penting secara mutlak untuk pembangunan sukses di level desa. Penekanannya tidak lebih dititik beratkan pada aliran informasi dari pesan yang bersifat top-top bottom dari pejabat pemerintah pada masyarakat massa, namun yang terpenting dari aliran-aliran bottom up atau komunikasi di antara masyarakat. Bagian B, peran media rakyat dalam pembangunan.
Media rakyat meliputi teater rakyat, perwayangan, penceritaan kisah-kisah, tarian rakyat, balada, dan lawakan. Isu-isu kritis penggunaan media tradisional. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan media rakyat pada pembangunan. Yang pertama, isu krusial. Isu krusial yang ada adalah menyisipkan pesan-pesan berorientasi pembangunan pada isi dari sebuah bentuk rakyat. Dan yang kedua, isu penting lainnya berkaitan dengan integrasi antara rakyat dengan media massa. Bab 9, partisipasi dan komunikasi pembangunan. Yang pertama, partisipasi dan komunikasi pembangunan. Bagian A, operasional partisipasi. Partisipasi sebagai sebuah proses pemberian kuasa kepada masyarakat, sehingga mereka diberikan wewenangan agar dapat mengatur dan berpendapat demi pembangunan sendiri. Bagian B, forum-forum dialogis kalangan bawah. Menurut Freire, menggunakan gambar atau foto untuk dijadikan suatu diskusi, di mana jalur komunikasi digunakan dalam pendekatan untuk memicu dialog, untuk membantu orang-orang sama-sama berbicara dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, komunikasi merupakan suatu alat untuk pembebasan dari belenggu mental, dari psikologis yang mengikat rakyat pada situasi yang ada. Bab 10, perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari belakang. Pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktural dari fungsi suatu sistem sosial. Baik, itulah pembahasan saya terkait dengan buku ini. Dan untuk teman-teman yang ingin memahami lebih dalam terkait dengan buku ini, teman-teman bisa saja langsung membeli buku ini. Sekian, terima kasih.